Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Fitrianingrum, Unit Kerja SMA Negeri 98 Jakarta. Nomor peserta PPG 20180033899. Nomor induk mahasiswa PPG 860422073. Nomor daftar ujian 20224444185. Mengikuti uji kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Galuh. Waktu pelaksanaan UKIN ini pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan, Nove disiapkan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baik kita berdoa. Berdoa dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nove. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Anissa Kamila, Bilkis, Davi Rizal, Debbie, Dini, Edwin, Faizal, Farasa, Glory, Maia, Alex, selanjutnya Fadil, Nandito, Naura Amania, Nove, Rido, Roberto, Roy, Syabina. Ya. Masuk semua ya berarti hari ini ya. Ya. Bagaimana hari ini? Apakah sudah siap belajar? Sudah. Supaya lebih semangat lagi belajarnya, kita yel dulu ya. Ya, Rido tolong dipimpin ke depan. Jaya, jaya, jaya. Kami dari kelas 10-9. Terima kasih Rito. Baik Ibu lanjutkan, kita hari ini akan belajar tentang virus ya. Kita masih melanjutkan materi sebelumnya. Ada yang masih ingat kita belajar apa sebelumnya? Tentang virusnya? Nah, tentang sejarah dan ciri-ciri virus. Untuk hari ini kita akan belajar indikator yang kedua, yaitu struktur virus. Baik, kita persepsi dulu ya, review sebelumnya. Materi tentang klasifikasi makhluk hidup ya. Nah, apakah virus termasuk makhluk hidup? Silakan. Ada yang mau jawab? Ya. Silakan, Mak Iya. Menurut saya bukan, Bu. Bukan ya. Karena di sini Karena di situ nggak ada. Iya, di sini sistem. tidak ada virusnya ya. Iya. Hanya apa saja nih, Maya? Bakteri. Bakteri, archaea, protista, fungi, plantae, dan animalia. Ya, betul sekali ya. Terima kasih, Mak Iya. Nah, apa sih ciri-ciri dari virus? Silakan, ada yang mau jawab? Ya, Dito, silakan. Ciri-ciri virus apa saja yang itu kamu tahu? ukurannya sangat kecil Ya, dan betul. mempunyai DNA atau RNA darah. DNA atau RNA. RNA. Nah, ini ya, tadi jawabannya Mak Iya dan Dito ya. Virus bukan makhluk hidup, benar ya.
Kemudian virus ukurannya sangat kecil, punya DNA atau RNA dan punya protein ya, selubung protein yang disebut kapsid. Kemudian dampaknya sangat besar dalam kehidupan. Baik, sebelumnya kita lanjut ke pembahasan, kita pretest dulu. Silakan disiapkan dulu handphonenya. Ibu sudah kirim linknya ya di grup untuk pretest. Silakan dibuka dulu linknya. Link pretest ya. Sudah? Ada? Ya, silakan login langsung. Ya. Oh, ini ada yang sudah ya. Wah, ini Nia betul semua ya? Pretestnya sudah baca berarti ya, Nia ya. Nove juga sama Dini. Riza, Berto, salah satu nih. Wah, udah pasti udah baca nih materinya ya. Ya. Baik, kita tutup dulu ya untuk pretestnya. Yang belum silakan dilanjutkan dulu. Ini gambarnya ya tadi ya. Gambar-gambar yang ada di pretest kalian tadi. Jadi kesimpulannya adalah bentuk dan struktur virus itu ternyata bervariasi. Dari bentuknya yang sangat kecil tadi ya, yang dibilang Nadito ukurannya sangat kecil, ternyata dia bentuknya itu bermacam-macam ya. Kalau dilihat secara mikroskopis itu ada yang bentuknya apa nih? Seperti tabung ya. Ada yang icosahedral, helix, ada yang seperti bola ya. Kemudian ada yang seperti huruf T ya. Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya ya. Yaitu setelah melakukan diskusi dan menganalisis materi pada pembelajaran berbasis proyek, kalian akan mengidentifikasi struktur virus melalui hasil pengamatan dan studi literatur. Dan kalian juga akan membuat model virus ya melalui media yang disesuaikan dengan potensi kalian. Jadi bebas ya, terserah masing-masing kelompok mau menentukannya apa. Dengan menunjukkan sikap beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, kita penilaiannya ini ya, ada 3, ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk yang pertama, untuk yang sikap, ini tadi ya, menyinggung yang tadi sudah Ibu bahas di tujuan pembelajaran, ada sikap beriman, bertakwa kepada Tuhan, kemudian akhlak yang mulia, gotong royong, kritis, kreatif, dan juga keaktifan kalian selama pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan. Kalian akan, tadi sudah ya, mengisi pretest, nanti juga akan Ibu bagian LKPD, dan selanjutnya akan mengisi post-test di akhir pembelajaran. Yang terakhir, keterampilan, itu meliputi tanya jawab, diskusi, penyajian LKPD, menyimpulkan dan merefleksi pembelajaran di akhir juga nanti ya. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, sekarang kita waktunya untuk berkelompok ya. Baik, nah nanti di sini kalian kan ada 4 orang ya per kelompok, silakan menentukan job desk masing-masing. Ada yang menjadi moderator ya nanti untuk presentasi, membuka dan menutup. Kemudian penyaji materi ya, menjawab pertanyaan artikel dan menjelaskan proyek model virus. Kemudian yang keempat, responder atau menjawab dan menanggapi tanggapan dari kelompok yang lain. Nah, Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Kelompok 1 mana ini ya? Ini ada LKPD dan bahan ajar. Ibu jelaskan dulu ya petunjuk belajarnya. Jadi kalian sudah berkumpul ya dengan kelompoknya dan menerima LKPD dan juga bahan ajar. Jadi bahan ajar itu untuk menunjang ini ya tambahan informasi dari buku teks pelajaran kalian. Yang kedua, kalian akan mendiskusikan artikel beserta pertanyaannya. Ada di nomor 1, 2, dan 3 ya. Ya, kemudian yang selanjutnya, kalian akan menyusun jadwal proyek model virus. Selanjutnya, kalian mendesain rencana proyek model virus, yaitu alat bahan, alasannya penggunaan alat bahan tersebut, dan rancangan dari model virus. Kemudian terakhir, masing-masing kelompok akan menyajikan 1 jawaban pertanyaan dari artikel dan rancangan model virus yang sudah dibuat. Dan kelompok yang lain silakan aktif untuk menanggapi.
sebelum mengerjakan LKPD kita ini ya, lihat video dulu sebentar. Ibu putarkan dulu untuk video. Ini ada video pendahuluan dulu ya sebelum mengerjakan LKPD nanti. Video pengantar ya. Dari nasromer berbentuk polihedris. Bentuk ini sering juga disebut dengan icosahedral. Di bentuk ini ada tambahan berupa aksesoris, yaitu sejenis paku atau dikenal sebagai spike yang tersusun dari protein. Spike ini ada di setiap sudut-sudutnya. Dan fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk membantu menginfeksi pada sel inang. Ya, sudah dibaca ya bukunya ya? Atau mungkin juga di bahan ajarnya juga ada ya? Ya, silakan kita bahas dulu ya. Tadi videonya itu tentang apa sih isinya? Silakan. Ada yang mau coba jawab? Ya, Farasa. Silakan. Tentang struktur Virus, kemudian apalagi? terus kayak bentuk-bentuk virus. Bentuk-bentuknya. Iya, kalau Apa saja bentuk-bentuk virus? ada 4 Bu. Kalau di 4, apa buku saja? helix, polyhedral, amplop, atau spherical, dan yang keempat itu kompleks. Ada 4 ya? Iya, ada 4. Ya, betul. Yang lain sama? Betul ya. Ada di buku juga kan ya materinya ya. Betul sekali, Farasa. Terima kasih. Ya, baik. Sekarang, nah silakan waktunya untuk diskusi ya kelompoknya. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Pertanyaan dari artikel dan juga perencanaan model virus. Oh iya, sambil ini ya, kita sudah bawa alat bahan juga ya untuk perencanaan model virusnya. Boleh sekalian dibagi-bagi dan dikerjakan juga perencanaannya. Mau membuat virus apa? Jadi pada saat presentasi ini akan dibuka oleh moderator ya. Membuka dan menutup nanti ya. Kemudian pembahasan materinya oleh penyaji. Silahkan dibagi ya, nanti ada yang membahas artikelnya, pertanyaannya, dan ada yang menjawab atau menjelaskan model virus yang sudah direncanakan. Kemudian kelompok yang lain diharapkan memberi pertanyaan atau tanggapan dari presentasi kelompok yang sedang maju di depan gitu ya. Kemudian ada responder yang akan menjawab menanggapi dari presentasi atau tanggapan kelompok yang lain. Baik, sudah siap semuanya? Siap. Siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dan bentuk virus yang sudah kami buat. Di sini kami ingin menjelaskan
tentang diskusi kami dari Artikel, ya? KPD yang sudah kita jawab. Iya, yang nomor 1, berdasarkan narasi berita tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Yang A, apakah permasalahan dalam narasi berita tersebut varian baru COVID-19 yang dapat tembus antibodi? B, apakah penyebab dari timbulnya permasalahan dalam narasi berita tersebut ditemukan varian baru BA46 yang sudah beredar dalam beberapa minggu di Amerika Serikat? Iya. Kita lanjutkan dulu ke perencanaan ya. Perancangan proyek tatap muka pertama, rencana kegiatan kami menentukan model virus corona. Tugas proyek di rumah, di luar tatap muka, rencana kegiatan kami membuat model virus corona. Pelaporan proyek tatap muka kedua, sekarang rencana kegiatan kami mempresentasikan model virus corona. Alat dan bahan rancangan proyek itu ada cutter, styrofoam, plastisin, karton, lem, gunting, jarum pentul, cotton bud, tusuk gigi, sama double tape. Alasan pemilihan alat dan bahan karena mudah dibuat, alat dan bahan mudah dicari, dan Alex, Yang akan salah satu menjelaskan. anggota kami pernah membuatnya. Oh ya. Ya sudah ya. Baik, ini sudah ada struktur virusnya ya, virus corona. Untuk bagian-bagian strukturnya sendiri bagaimana? Apa saja yang ada di model tersebut? Yang warna kuning ini tuh RNA. Iya, yang warna RNA-nya. kuning RNA-nya, kemudian Yang ini spike. spike-nya yang tusuk apa namanya? Bukan tusuk gigi, cotton bud. cotton bud ya. Ya. Nah, yang ini tuh sampulnya envelope nih. Yang ini. Bagian styrofoam ya, Ini protein yang protein warna ya. kuning. Ya. Yang Yang jarum jarum pentul pentul. berwarna-warni ya. Iya, Oke, sudah semua bagiannya ya? sudah. Ya, baik, sudah selesai ya. Silakan ada yang mau mengomentari mungkin, memberikan masukan dari model virus yang sudah dibuat, model coronavirus. Silakan, Pak Rasa. Ya, Iya, presentasinya sudah bagus, modelnya juga sudah bagus, tapi mungkin kurang di namanya aja ya. Terima kasih. ya. Kurang di? Di pemberian nama. Ya. Nama bagiannya kan. Oh ya. Ya sudah? Ya. Terima kasih Pak Rasa. Ya, jadi kurang di pemberian nama strukturnya ya. Jadi mungkin belum selesai juga kan ya. Jadi baru jadi sampai di bentuk ini ya, kerangka dari struktur virusnya itu sendiri. Baik, bagaimana, ada lagi yang mau menanggapi? Silakan. Cukup ya? Ya, baik. Sudah bagus sekali ya, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Sudah berbentuk ya virusnya ya. Ya, silakan ditutup dulu, silakan. Oh iya ininya. Sekian dari kami. Terima kasih sudah memerhatikan kami dan menyaksikan kami. Semoga sudah kami jelaskan bisa bermanfaat buat kita semua ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi ya, aplaus lagi. Ya. Selanjutnya, ya, kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syabina Afifah. Saya Roy Akbar. Saya Bilkis Putri Setiawan. Saya Chandra Apriansyah. Bagaimana penularan varian baru COVID-19 tersebut? Penularan varian itu lebih mudah menular dan menembus antibodi. Yang D, apakah solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut? Jawabannya dengan vaksin booster dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Coba kita bacakan dulu tadi yang kelompok 3. Apakah permasalahan dalam narasi berita tersebut tentang ditemukannya varian baru COVID-19 ya? Kemudian yang kedua, apakah penyebab timbulnya permasalahan? Adanya mutasi ya, mutasi genetik ya. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah penularan varian baru? Melalui apa? Droplet ya, tetesan-tetesan ya, melalui udara ya, dari hidung atau mulut. Betul ya jawabannya ya. Yang ketiga, terakhir, apakah solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut? Dengan adanya pelaksanaan atau pemberian
vaksin booster ya kepada masyarakat. Baik, selanjutnya silakan tentang perencanaan model virusnya ya. Ya, terima kasih. Yang pertama ada membuat jadwal proyek. Ya. Yang pertama jadwalnya ada perancangan proyek atau tatap muka pertama, yaitu diskusi kelompok tentang model virus yang akan dibuat. Yang kedua ada tugas proyek di rumah atau di luar tatap muka. Kerja kelompok di rumah Bilkis atau saya, kami akan membuat model virus adenovirus. Pelaporan proyek tatap muka kedua, yaitu hari ini presentasi model virus. Alat dan bahannya ada kertas karton, lem, gunting, styrofoam, jarum pentul, penggaris, dan jangka. Alasan pemilihan alat dan bahannya karena mudah dibentuk sebab memiliki sisi-sisi dan alat bahannya yang mudah dicari. Rancangan struktur tubuh virusnya yang pertama, membuat karton menjadi tiap sisi terlebih dahulu, lalu dipotong sesuai sisinya. Kedua, setiap sisi ditempelkan dengan lem sampai terlihat bentuknya. Tancapkan jarum pentul di setiap sisi-sisinya, lalu tempelkan bentuk virus yang sudah jadi ke atas styrofoam. Baik, ini sudah terlihat ya bentuk adenovirusnya ya. Wah, ini bagus ya. Ini pasti susah membuatnya ya. Karena sisinya banyak ya, Nak ya. Nah, ini sudah diberi nama tadi adenovirus. Nah, untuk strukturnya nih, apa saja yang ada di adenovirus? Di adenovirus strukturnya yang jarum pentul ini itu namanya glikoprotein. Yang karton-karton warna birunya itu disebutnya kapsomer. Terus di dalam kartonnya tuh ada DNA-nya. Ya. Di dalam kartonnya ya, jadi tidak terlihat ya karena dia bentuknya tidak transparan. Tapi sebenarnya ada asam nukleatnya ya, DNA. Baik, silahkan untuk kelompok yang lain yang mau menanggapi presentasi kelompok 4. Untuk replikanya udah bagus, bisa dipahami. Tapi mungkin teman kita ngejelasin yang tadi jawaban LKPD kurang terlalu jelas ya. Oh. Suaranya terlalu kecil jadi kita nggak Untuk yang artikel mungkin ya. Iya, untuk artikel itu aja Ibu. Itu udah bagus semua. Oke, terima kasih Nove. Ya, Ibu kembalikan. Ya, jadi untuk ini ya penyampaian tadi ya, penyampaian di pas penjelasan jawaban dari artikel ya. Ya, baik. Ada lagi mungkin kelompok yang lain? Atau sudah cukup? Cukup ya. Baik, silakan ditutup dulu kelompok 4 ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Bagus sekali hasilnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Nadito Rizky Falah. Saya Davi Rizal. Saya Nisa Kamila. Saya Marwati. Saya ingin menjelaskan partikel nomor 2. Nomor 2. Mana artikelnya? Berdasarkan gambar di atas, tuliskan persamaan dan perbedaan struktur tubuh kedua virus. Persamaannya yaitu sama-sama mempunyai kapsid, sedangkan perbedaannya adalah virus influenza memiliki RNA, protein, dan sampul. Sedangkan bakteriofagi T4 memiliki DNA, leher, selubung ekor, serabut ekor, dan papan dasar. Kelompok yang lain ada yang mau menanggapi atau berbeda jawabannya mungkin? Sama ya. Baik, karena sudah sama semua jawabannya, silakan dilanjutkan yang rancangan proyek model. Yang pertama, membuat jadwal proyek. Rancangan proyek tatap muka pertama menentukan rancangan virus, yaitu tobacco mosaic virus. Tugas proyek di rumah di luar tatap muka melanjutkan rancangan virus tobacco mosaic virus. Pelaporan proyek tatap muka 2 mempresentasikan hasil model virus tobacco mosaic virus. Dan yang kedua, membuat rancangan proyek, alat dan bahannya. Yang pertama ada styrofoam, yang kedua ada lem, yang ketiga cutter, yang keempat kawat, yang kelima cat air, yang keenam kuas. Alasan pemilihan alat dan bahan, karena gampang dan mudah dicari alat dan bahannya. Rancangan struktur tubuh virus, membuat kapsomer kapsid. Yang kedua, membuat RNA virus tobacco mosaic virus. Nah, ini ya sudah jadi ya.
Wah, ini luar biasa nih ya bentuknya ya. Dari styrofoam ya. Ya, jadi apa saja strukturnya? Silakan. Ini. Jadi ini yang paling atas ada RNA-nya. Terus yang dari atas sampai bawah sini tuh kapsid. Terus kalau yang satu bulat-bulat kayak gini somernya. Sampai sini ada yang mau tanya? Menanggapi dari kelompok 2 ya. Siapa, Bilkis atau Sabina? Bilkis. Model virusnya udah cukup bagus, terus cukup detail juga dari bulat-bulatnya. Tapi menurut saya kurang panjang ya Bu, soal di gambarnya panjang, itu dipendek. Oh iya. Tingginya Iya, ya, tingginya, tinggi Bu. tobacco virusnya. Iya. Iya. Ini baru rancangan ya, nanti bisa ditambah lagi bentuknya. Ya. Sudah, Bilkis? Ya. Ya, terima kasih Bilkis. Gimana, ada lagi yang mau menambahkan? Cukup ya? Ya, baik, ditutup dulu, silakan. Ya, Kelompok kurang 2. lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 2. Aplaus dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman. Saya Roberto Carlos. Saya Maitri Sumis. Saya Guru Cecilia. Ya, silakan. Untuk yang artikel masih ada nak? Nomor 3 ya? Ya, nomor 3 terakhir. Silakan nomor 3 dijawab tentang struktur ya. Oke, yang pertama, yang bagian atas itu ada kepala. Terus yang nomor 2 kapsid, nomor 3 DNA. Yang nomor 4 itu selubung ekor. Yang terakhir nomor 5 itu serabut ekor. Bagaimana? Sudah benar semua? Sama ya jawabannya ya. Nah, ini apa namanya? Ya, namanya sudah ada bakteriofag ya. Dan pas banget nih ya, sudah ditampilkan juga model virusnya sama kelompok 1 ya. Coba sekarang tanpa melihat yang tadi, apa saja bagian-bagiannya? Jadi di sini ada kepala, terus di kepala ini sebenarnya ada kapsid, cuman nggak digambar, terus di dalamnya ada DNA. Nah di sini yang hitam ini leher, terus ini selubung ekor, sama ini Bagian serabut bawahnya apa? ekor. Papan dasar. Lalu yang apa tuh? Itu tusuk gigi atau lidi? Tusuk gigi. Tusuk gigi apa, Roberto? Serabut ekor. Oke, udah semua ya? Jawab ya. Sebenarnya udah bagus sih Bu bentuknya, cuman kakinya kayak kurang panjang gitu Bu. Oh iya, Terus, serabutnya ya kurang agak bengkok gitu iya, ya. kurang bengkok Bu. Ya, kemudian untuk warnanya dan nama-nama strukturnya gimana? Udah. Apakah sudah ada? Belum ya? Warnanya belum. Warnanya beda. Ya, warnanya tadi ada yang belum selesai ya, Nah ya. Warnanya belum selesai, baru jadi kerangkanya. Nggak apa-apa ya, kan baru perencanaan. Sudah ada belum strukturnya tuh ditunjuk? Belum ada Belum Bu. ada ya, jadi melengkapi strukturnya. Boleh pakai namanya langsung ya, atau boleh pakai nomor ya, bisa Iya, ya, nomor bisa, 1, misalkan nanti boleh pakai kertas lagi gitu. Oh silakan Dini. Kalau menurut saya selubung ekornya kurang agak ditipisin lagi. Oh ditipiskan lagi. Kemudian bagian ini ya berarti ya? Iya. Ya, Itu kemudian yang ininya. Oh yang Iya. serabut, oh yang ininya maksudnya. Oh ini terlalu ini ya, sama seperti bentuk ininya, apa namanya, yang polihedralnya. Ya kemudian apa lagi? Udah itu aja. Itu aja. Cukup ya. Baik, karena cukup silakan ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin berpresentasikan hasil diskusi kerja kami. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri, saya Debbie. Saya Faizal Afandi. Saya Farasa, absen 11. Saya Twin Satria. Ya. Ya, silakan dibacakan dulu. Membuat jadwal proyek. Perancangan proyeknya menentukan virus yang akan dibuat di sekolah serta menentukan alat dan bahannya. Tugas proyek di rumah, mengadakan kerja kelompok di rumah Farasa dalam rangka membuat model virus Ebola. Kedua, membuat rancangan proyek, alat dan bahan, plastisin, jarum pentul, sticky notes, kawat, sedotan.
Alasan pemilihan alat dan bahan karena alat dan bahan mudah dicari dan harganya ekonomis. Nah, sekarang saya menjelaskan tentang struktur virus Ebola. Kita bahas secara umum dulu. Jadi, Ebola itu adalah virus yang bentuk umumnya memanjang dan dia termasuk jenis virus yang memiliki RNA ya. Sekarang kita masuk ke strukturnya. Bagian yang paling depan ini itu namanya RNA. Nah, kalau yang berwarna hijau ini bernama kapsid. Kalau yang nonjol-nonjol warna oranye ini memiliki istilah glikoprotein ya. Kalian bisa lihat. Dan untuk yang di sini yang berwarna merah disebut envelope. Kalau menurut saya dari presentasinya udah bagus, terus juga dari model virusnya udah lengkap, udah ada namanya segala macam. Jadi menurut saya nggak ada yang kurang sih, Bu. Ya, sudah, Glory? Ya. Ya, ini sudah ditambahkan ya tadi ya. Bagian-bagiannya. Nah, ini boleh ya sebagai contoh. Boleh pakai sticky notes ya, ini ya. Sticky notes kemudian dibuat seperti bendera ya. Terus ditusukkan menggunakan jarum pentul. Atau boleh juga misalkan bagian-bagiannya itu kalian kasih nomor ya. Nanti di bawah sini boleh ditempelkan keterangannya gitu ya. Jadi boleh dua variasi tersebut ya. Boleh langsung dikasih nama atau boleh juga dikasih angka-angka atau huruf. Ya. Terima kasih. Sudah ini ya semuanya ya. Ya, baik, kalau sudah semua tidak ada yang menanggapi lagi, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tadi hasil diskusi artikelnya, Ibu lihat sudah semua menjawab ya dengan tepat ya. Untuk pertanyaannya, jawabannya itu sudah sesuai dengan artikelnya dan juga dengan gambar-gambar yang ditampilkan ya di nomor KPD tersebut. Kemudian untuk yang struktur virus yang berupa model-model virus yang sudah kalian kembangkan, itu juga sudah bagus ya Ibu lihat ya, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dulu ya buat semuanya ya. Wah, ini hampir semuanya sudah jadi ya model virusnya, tapi tinggal melengkapi lagi bagian-bagian yang tadi menjadi masukan dari teman kelompok yang lain. Baik, kita lanjutkan ya, kita simpulkan dulu untuk pembelajaran hari ini. Silakan, ada yang mau menyimpulkan? Sudah belajar apa saja tadi? Tadi sudah belajar tentang struktur virus, Ya, ada bentuk virus. Ya, apa saja bentuknya? Bentuknya ada helix, Ya, helix. tobacco mosaic virus. Ya, kemudian bentuk-bentuk yang lainnya? Coronavirus. Ya, coronavirus. Kemudian? Tadi ada virus Ebola juga, Bu. Ya, Ebola tadi yang kelompok 5 ya. Ini TMV. Kemudian tadi sudah ya. Kemudian bentuk yang belum nih, kelompok 4. Adenovirus. Satu lagi kelompok yang satu. Bakteriofage. Ya, bakteriofag ya. Ya, betul semua ya. Tepuk tangan dulu untuk Fadil. Ya. Ya. Terima kasih Fadil. Tadi sudah belajar bentuk-bentuk ya, struktur ya. Berikut juga dengan modelnya langsung ya, yang sudah dibawakan oleh masing-masing kelompok. Ya, silakan dikerjakan dulu ya link post test yang sudah Ibu share di grup kelas kalian ya. Ya, kita lihat ya perolehan post testnya. Wah, sudah banyak nih yang selesai. Terusan. Glory, Nia, sudah ya? Alex, Farasa juga sudah, Syabina, Maia. Ya, baik, sementara tertinggi diperoleh oleh Glory dan Nia ya. Tepuk tangan dulu ya. Ya, selamat. Oh. Ya, selamat kepada Glory dan Nia ya. Apa saja yang sudah dipahami setelah pembelajaran hari ini?
Dari pembelajaran hari ini saya jadi lebih paham tentang strukturnya, ciri-cirinya, terus saya jadi juga tahu kalau virus itu ternyata kecil banget, terus walaupun kecil banget tapi bentuknya tuh berbagai macam, ada yang berbentuk T, terus ada yang segitiga dan lain-lainnya. Terus dari project virus ya itu bagus banget ya Bu, bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah dan lain-lain. Itu aja? Ya. Oke, terima kasih Bilkis. Ya, tepuk tangan dulu ya. Sudah paham tentang tadi ya struktur ya, bentuk-bentuk virus. Apalagi sudah langsung ini ya dibawakan langsung model virusnya oleh teman-teman kelompok yang lain. Jadi lebih jelas ya. Kalau yang tadinya kecil ternyata bentuknya bermacam-macam ya. Baik, sekarang yang kedua, apa saja yang belum dipahami setelah pembelajaran kita hari ini? Silakan yang mau dijawab ya, silakan Sabina. Yang belum saya pahami itu tadi kan struktur virusnya banyak, jadi masih bingung. Masih bingung dari strukturnya ya, tapi ada yang bentuknya apa? Bola ya. Ada yang ada spike-nya, kemudian ada yang bentuknya bakteriofag, beda lagi ya strukturnya, ada serabut ekornya. Tapi yang di sini ada nggak serabut ekornya? Tidak ya. Kemudian ada lagi yang Ebola tuh ya, tadi beda lagi, glikoprotein ya. Jadi banyak istilah-istilahnya ya. Ya itu memang ini ya kendala dalam pembelajaran biologi ya, dari istilah-istilah nama latin atau strukturnya ya. Terima kasih Syabina. Ya tepuk tangan dulu untuk Syabina ya. Ya sekarang waktunya mengumpulkan LKPD, silakan dikumpulkan. Ya, LKPD-nya saja. Nah untuk pembelajaran kita pekan depan, yaitu silahkan diteruskan ya pembuatan model virusnya, disempurnakan lagi tadi sesuai masukan-masukan dari teman kelompok yang lain ya, melengkapi nama-nama strukturnya atau mungkin bagiannya ada yang diperbaiki ya. Kemudian kita akan menyajikan model virus tersebut minggu depan sekali lagi ya, yang sudah lengkap, sempurna, dan akan melanjutkan materi reproduksi virus ya. Silakan dibaca bukunya ya, diteruskan dari halaman 3/35 ya, 36 ya. Ya, silakan dibaca untuk persiapan pertemuan pekan depan. Ya, sudah selesai materi kita hari ini ya. Kita akhiri dulu ya. Jangan lupa dipersiapkan untuk pekan depan ya, dilengkapi dan sempurnakan penggunaan virusnya. Baik, Ibu akhiri ya hari ini. Terima kasih semuanya ya, sudah bagus-bagus ya hasil dari model virusnya. Tinggal ditambahkan lagi struktur-strukturnya ya supaya lebih lengkap lagi. Ibu akhiri, semoga hari ini kita belajar bermanfaat ya untuk semuanya. Ya baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.